Hai, dengan siapa gue bicara? Gue Alita. Oke, Alita, berarti lu lagi duduk di bangku SMA ya sekarang? Ya, bener banget. Oke, sebelumnya gue izin ya mewawancarai lu terkait gejala sosial berupa konsumerisme dan hedonisme pada era globalisasi dan digital. Ya, silakan ya. Oke, jadi gini, sebagai pelajar, kebiasaan apa aja sih yang udah kamu lakuin untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kamu? Ya, sebagai pelajar ya tentunya di era digital dan globalisasi sekarang kan tentunya gue tuh pasti menggunakan yang namanya gadget, ya kan. Nah, di gadget itu biasanya gue tuh belajar pakai aplikasi belajar online kayak Ruang Guru, Zenius. Terus selain itu juga gue suka yang namanya nonton film lewat aplikasi kayak Netflix, Station gitu-gitu. Terus juga gue suka yang namanya itu main game gitu. Oke, jadi banyak banget yang kamu lakuin dari semua itu, yang lebih cenderung kamu lakuin tuh media sosial kah, game atau belanja online? Kalau gue sih ya lebih cenderung ke main game sama belanja online ya sih ya. Terus kalau buat kayak Netflix, nonton film, anime gitu, sebenarnya sih nggak terlalu, soalnya jarang juga nontonnya sebenarnya. Berarti kalau misalnya kamu nonton Netflix itu biasanya kamu ngisi berapa tuh per bulan? Biasanya sih ya 60.000 lah ya sebulan. Terus kalau buat base stationnya sendiri itu dia cuma 28.000. Kalau game online biasanya kamu top up gitu gak? Ya, tentu aja top up. Gak mungkin nggak. Kalau buat kayak memenuhi, kan kamu suka anime ya? Ya, Nah, kamu suka anime berarti kayak yang cosplay gitu nggak sih? ya Nah, bener banget. itu kadang gimana tuh kalau misalnya tertarik sama karakternya? Kalau gue tertarik sama karakternya ya, biasanya tuh kan pasti kita ada rasa buat ngikutin karakternya. Nah, itu tuh untung ya, ada jual kostum yang ada di online store gitu. Jadi gue tuh suka beli kadang-kadang buat cosplay mereka. Terus juga selain itu suka, pasti selain cosplay itu kan ada makeup cosplaynya, dan itu tuh makeupnya detail banget. Jadi gue beli beberapa makeup yang emang dibutuhin buat cosplay tersebut gitu. Oke, dari ketertarikan kamu itu berapa sih durasi yang kamu habiskan untuk hal tersebut? Kalau untuk film, nonton film ya itu biasanya gua nontonnya itu sekitar 1 sampai 2 jaman doang sih. Terus kalau buat main game itu dia bisa cuma dalam hitungan menit ya, kayak 20 menitan sampai 3 jam. Terus kalau buat kayak make up gitu, aku biasanya ngabisin waktu sampai 1 sampai 3 jam juga. Terus kalau misalkan buat belanja itu cuman ngabisin waktu 1 sampai 2 jam doang sih. Ya. Terus berapa banyak biaya yang sudah kamu keluarkan untuk memenuhi hal itu? Kalau buat belanja online sendiri sih ya aku tuh udah ngabisin sekitar 2 jutaan lebih. Terus kalau buat top up sama 2 jutaan lebih juga sih. Ya. Ngomong belanja online, aplikasi belanja online yang sering kamu gunakan apa sih? Gua paling sering tuh belanja di Shopee. Oke, boleh beri alasan keunggulan dari toko online tersebut sehingga membuat kamu sering menggunakannya. Alasan yang pertama itu dia karena suka adain yang namanya voucher gratis ongkir. Jadi gue kalau mau beli sesuatu itu dia nggak perlu bayar yang namanya ongkir lagi. Terus juga dia suka ngadain promo-promo voucher gitu di jam-jam tertentu. Jadi barang-barang itu lebih murah. Terus juga karena emang produk yang dijual tuh beraneka macam gitu loh. Heeh. Oke, terima kasih Alita. Ya, sama-sama. Jadi, apakah boleh lebih didetailkan terkait faktor pendorong yang membuat kamu masih melakukan hal tersebut, bahkan sampai saat ini? Kalau buat faktor pendorongnya sendiri itu ya, kenapa gue masih tetap beli belanja online itu karena emang buat menuhin kebutuhan aku, kayak misalkan skincare. Itu kalau misalkan aku nggak beli skincare, itu tuh aku tuh bakal kondisinya tuh parah banget jerawatnya. Terus juga kalau buat makeup juga sama. Terus kalau buat game itu buat hiburan aja sih sebenarnya. Oke. Kalau dari hal itu, apa ada faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya itu sendiri ya tentunya uang ya. Uang saya itu limited tentunya. Terus juga selain itu kadang kalau misalkan mau beli barang itu stoknya suka habis, nggak ada gitu. Ini mungkin terakhir ya, Rita, pertanyaannya.
Jadi apa dampak positif dan negatif yang kamu rasakan? Kalau buat dampak positifnya sendiri itu tentu gue jadi bisa merawat diri ya, karena bisa beli skincare segala macam, terus bisa beli make up juga. Terus selain itu gue jadi bisa ngelepas penat sih abis belajar ya dengan materi-materi yang berat, tulis tugas yang berat gitu. Oke, makasih Alita. Ya. Oke, jadi secara tidak sadar kamu termasuk yang konsumerisme sama agak hedon sih ya Alita. Karena kamu lebih mementingkan keinginan kamu daripada kebutuhan. Mungkin itu aja sih yang aku ingin tanyakan. Makasih ya Alita. Ya, sama-sama guys. Halo, dengan siapa kami bicara? Aku Rizka. Halo Rizka, kamu sekarang lagi duduk di bangku SMA ya? Iya benar, sekarang aku lagi kelas 12 SMA. Sebelumnya aku izin mewawancarai kamu terkait gejala sosial berupa konsumerisme dan hedonisme pada era globalisasi dan digital ya. Kayak apa yang mau kamu tanyain? Jadi gini, sebagai pelajar kebiasaan apa sih yang udah kamu lakuin untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kamu? Nah, sebagai pelajar nih, apalagi sekarang kita lagi di era globalisasi dan era digital. Jadi semuanya itu berupa internet, berupa handphone, dan juga biasanya aku tuh belajar lewat YouTube karena itu mudah banget diakses dan juga penjelasannya lebih rinci. Aku jadi lebih mengerti dan bisa diulang-ulang juga penjelasannya. Selain itu, sekarang juga udah ada media sosial yang biasanya orang-orang itu bakal sepil-sepil soal-soal SNBT tahun 2024 kemarin atau soal-soal yang lainnya. Jadi bisa diakses lewat media sosial dan juga bisa diakses untuk umum, gak perlu terbayar. Dan biasanya juga aku suka belanja online di aplikasi Shopee ataupun TikTok Shop. Oh, banyak banget ya yang kamu lakuin. Nah, sekarang dari semua itu, aku mau tahu nih seberapa cenderungnya kamu dalam konsumsi penggunaan media sosial, game maupun belanja online tersebut. Jadi aku kan juga main game online. Kecenderungan aku terhadap game online itu dulu aku sering buat top up game online karena terdapat banyak skin yang sangat bagus-bagus. Selain itu aku juga buat Netflix, contohnya aku bisa beli Netflix premium per bulan ataupun WTV premium per bulan. Jadi juga kalau aku belanja online juga gampang gitu. Aku juga suka belanja online karena sangat mudah diakses dan banyak pilihan yang lain-lainnya. Oke, dari ketarikan lu, itu seberapa sering sih waktu lu menghabiskan waktu untuk hal tersebut? Kayak lu sering coba-coba makanan padahal kadang sering mau lu coba doang, nggak lu habisin, terus lu beli skincare padahal belum tentu cocok sama makeup ala Korea. Nah, itu kayak seberapa durasi waktu lu buat lihat-lihat medsos dan men-check out makeup atau belanja online itu sih? Nah, biasanya waktu yang aku cari-cari itu aku biasanya nyari reviewannya dulu. Itu bisa sekitar sampai 1 jaman atau 2 jaman. Tapi kalau waktu aku untuk mikir barang tersebut itu aku biasanya berpikir itu sampai sehari 2 hari gitu. Terus berapa banyak biaya yang sudah lu keluarin nih untuk memenuhi hal itu? Maksudnya berapa total pembelanjaan lu memenuhi hal tersebut di belanja online itu? Wah, kayaknya kalau berapa totalnya itu aku nggak bisa sebutkan ya. Karena udah banyak banget, tapi mungkin aku selama belanja online atau beli yang lain-lain secara online itu bisa sampai 2 digit. Ngomong-ngomong belanja online aplikasi apa yang lu gunain? Misalkan ya kayak TikTok Shop atau Shopee. Nah, kalau aku tuh biasanya pakai Shopee atau TikTok Shop, tapi aku lebih sering ke Shopee karena tuh gratis ongkirnya itu dia lebih banyak daripada TikTok. Oke, boleh beri alasan nggak keunggulan dari toko online tersebut sehingga membuat lu sering menggunakannya? Kayak karena mudah ala-ala banyak diskonnya gitu. Nah ya, kalau aku sering pakai Shopee itu karena banyak diskonnya, terutama diskon live. Itu biasanya kalau nonton live itu dapat diskon live atau dapat diskon gratis ongkir, dan biasanya itu aku dapat diskon 8% kalau aku nonton live. Oke, ini aku lanjut pertanyaannya ya. Iya. Aku mau nanya nih terkait hal yang lagi viral mengenai makanan atau make up. Kamu tahu gak? Kalau mengenai make up itu aku tahu seperti Cushion Skintific ataupun Cushion J2G atau skincare misalnya sekarang tuh yang lagi viral itu Skoras. Nah itu kenapa kamu kayak
Apa sih tertarik sama hal itu? Nah, aku tertarik dari Kasian Scientific itu karena dia tuh coveragenya itu bagus banget, terus dia juga bisa nahan minyak kan, karena muka aku kan termasuk tipe oily ya. Jadi Kasian Scientific itu yang biru itu dia oil control. Dari hal itu apa ada faktor penghambatnya? Nah, faktor penghambatnya itu biasanya dari uang sih, dari uang jajan. Biasanya aku kayak mau beli ini di barang online tersebut, tapi ada lagi yang lebih menarik. Jadi kayak aku tuh masih bingung gitu yang mana. Kalau faktor pendorongnya apa sih? Faktor pendorongnya itu ya yang seperti aku bilang, karena dari produknya itu bagus, atau ada diskonnya, atau juga pengirimannya lebih cepat. Terus juga salah satunya itu karena brand ambasadornya itu artis yang aku suka. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir. Dampak positif maupun negatif yang kamu rasakan apa sih? Kalau dampak positifnya itu, jadi tuh aku lebih ke belanja online itu dia lebih gratis ongkirnya lebih banyak, terus karena ada diskonnya juga, beda dari yang kita beli langsung. Kan kalau beli langsung kan biasanya harganya tuh lebih tinggi, tapi kalau belanja online itu karena ada diskon yang dari aplikasi tersebut jadinya lebih murah. Selain itu juga pengirimannya cepat, dan juga ada review-review dari artisnya. Nah, kalau dari dampak negatifnya itu kan kita nggak tahu ya ini produk ini tuh bagus atau cocok atau enggak di muka kita. Jadi biasanya muka aku itu kadang jerawatan, beruntusan karena produk ini kurang cocok gitu sama muka aku. Terus juga pengirimannya kadang ada yang lama, ada yang PO gitu. Terus kan misalnya kamu ada produk-produk yang gak cocok nih karena kamu ikutin artis-artis yang kamu suka. Nah itu biasanya produknya kamu apain? Produknya itu kadang aku jual lagi sih, tapi kalau misalnya aku jual lagi nggak ada yang mau, ya udah aku simpan aja, jadinya kan boros buat aku juga ya gitu. Jadi secara tidak sadar kamu ini termasuk juga orang yang konsumerisme dan agak hedonisme. Ya, banyak hal yang kamu penuhi untuk keinginan dibandingkan kebutuhan kamu karena kefomoan yang kamu ikuti. Oke Rizka, terima kasih ya sudah bersedia ingin diwawancarai. Menurutku sih kamu bisa lebih mengurangi apa yang menjadi keinginan kamu dan lebih ke depannya apa yang kamu kebutuhin ya. Ya, Terima kasih Rizka. ya sama-sama.